Halo, selamat datang di LS3 TV. Aduh, kalau gue udah di posisi center begini, tengah-tengah, berarti gue tandanya sendirian. Selamat Selamat menonton tentunya untuk LS3 TV kali ini untuk cabol ya. Ini edisi sendirian. Semoga rekan gue lekas sembuh. Begitu ya. Dan mudah-mudahan kalian semua yang biasa nonton video ini, yang mungkin nungguin video cabol kapan tayang lagi, nah ini nih akan segera tayang kembali begitu, dan semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Oke. Kita lanjut ke pembahasan biasa cabol, meskipun mungkin nggak bercanda atau tidak tertawa. Oke. Satu pertandingan sebelumnya Manchester United membara ya di kandangnya, dan berikutnya ternyata berhasil ditahan imbang oleh Crystal Palace ya. Sebenarnya itu tentu sangat kerugian bagi Manchester United, karena kalaupun menang, intinya mereka kemarin bisa mengejar posisi 2 untuk Manchester City di saat pertandingan itu berlangsung ya. Tapi ternyata dari banyak peluang yang tercipta, Manchester United tidak sanggup mencetak gol lebih dari hanya satu gol saja yang berhasil diciptakan oleh Bruno Fernandes begitu ya. Dan padahal dari sisi permainan luar biasa, sangat menguasai. Persentasenya teman-teman bisa lihat itu sekitar 60 berbanding 40 begitu. Jadi kan cukup luar biasa padahal bermain di kandang lawan. Tapi itu tadi permasalahan Manchester United, yaitu dari mencetak gol, sehingga karena dirasa susah untuk mencetak gol, menghadirkan white horse. Nah itu pun sampai kemarin dia debut bermain ya belum seberapa ya, artinya belum terlihat impact dari peminjaman pemain tersebut. Tapi setidaknya tidak berkurang poinnya, tapi mungkin secara mental agak drop jatuhnya ya, karena pertandingan selanjutnya kan akan melawan Arsenal, sang pemuncak klasemen yang siap akan nanti disundul oleh Manchester United. Begitu ya, itu untuk Manchester United. Jadi sangat disayangkan sekali, padahal menguasai pertandingan tapi belum bisa mencetak gol lebih banyak dari sekedar satu gol yang diciptakan oleh Bruno Fernandes. Itu untuk Manchester United. Dan ternyata pertandingan-pertandingan sebelumnya, di minggu ini tuh banyak banget pertandingan ya. Jadi ada pertandingan persahabatan juga nih, Bang Dodo. Nah, Bang Dodo ini ketemu dengan Lionel Messi, sang juara dunia, itu dalam pertandingan pokoknya Riyadh All Star atau apa tuh, dia bermain di Arab Saudi, gabungan pemain Al Nassr dan Al Hilal, itu melawan PSG. Nah PSG kan pemiliknya orang Timur Tengah juga, jadi ada partai eksebisi lah gitu. Nah itu mereka bermain meskipun kalah juga ya. Jadi di situ yang dimenangkan oleh PSG 5-4, luar biasa. Jadi dia sempat unggul 1-0 lewat Lionel Messi. Lalu di babak tersebut pun disamakan oleh Ronaldo. Waduh, akhirnya setelah sekian lama bisa cetak gol lagi Bang Dodo begitu. Tapi ujung-ujungnya kalah, tapi mungkin nggak jadi masalah ya. Itu pertandingan luar biasa sekali. Artinya sekarang di Arab udah mulai mencintai sepak bola. Itu untuk pertandingan, itu sih hanya pertandingan persahabatan ya. Toh PSG ini tetap menjadi peringkat 1 di Perancis ya begitu. Nah kemudian untuk Juventus susah payah juga. Ini dia menang ya untuk Coppa Italia. Jadi dengan klub yang klub tidak besar, Monza,
itu menang 2-1 pun itu udah menit-menit akhir 2-1. Jadi berhasil unggul di babak pertama, disamakan lalu oleh pemain yang baru bermain kembali, Federico Chiesa ya. Nah, itu dia udah bisa mencetak gol lagi setelah setahun lebih tidak mencetak gol untuk Juventus. Kalian penikmat atau mungkin penggemar Juventus lupa nggak dengan pemain itu? Itu ternyata dia udah bisa cetak gol lagi. Jadi ya mungkin akan sedikit terbantu ya dengan hadirnya pemain tersebut untuk Juventus, karena banyak badai cedera juga tuh untuk Juventus. Dan Barcelona, nah ini Barcelona luar biasa, berhasil maju ke babak perempat final untuk Copa di Spanyol ya. Jadi ternyata di minggu ini pertengahan minggu banyak pertandingan-pertandingan yang sifatnya memang bukan liganya ya kalau di Spanyol dan Italia. Jadi kayak Real Madrid itu berhasil menang juga, comeback nih Real Madrid. Jadi di babak pertama dia sudah tertinggal 2-0 dan kemudian di babak kedua dibalikan menjadi 3-2 ya. Artinya Real Madrid ini menang 3-2. Dani Ceballos buat gol juga. Ini pemain udah kemana aja nih, karena yang tua-tuanya cedera, jadi dia dapat kesempatan untuk bermain juga. Nah, itu untuk Barcelona menangnya 5-0, luar biasa besar, udah nggak usah kita bahas karena ya pemainnya pun luar biasa ya. Luar biasa ini artinya dengan yang dimiliki oleh Barcelona luar biasa. Jadi maksudnya kalaupun nggak menang besar, masa iya sih dengan pemain sehebat itu. Itu untuk Copa ya, untuk Spanyol. Apa sih sebutannya? Boleh nanti teman-teman cek, silahkan. Tapi yang jelas itulah ya yang berhasil gue coba simak gitu ya dari berita-berita, kemudian gue mungkin mendengarkan live reaction atau apapun itu, ada pertandingan di televisi gue dengerin. Nah itu ya intinya sih selamat buat para penggemarnya yang mungkin mengidolakan, apakah mungkin itu Real Madrid, Barcelona, Juventus. Mungkin yang sedikit bersedih nih Manchester United, harusnya bisa ke posisi 2 tapi belum. Itu untuk Manchester. Dan luar biasa juga nih ada yang berhasil comeback juga. Nah, ini pertandingan Liga Inggris. Untuk Liga Inggris ini itu Tottenham akhirnya kalah lagi dia Tottenham. Wah, emang kayaknya musim ini tidak bisa masuk nih ke Liga Champion mungkin secara otomatis maksudnya. Tapi coba kita lihat, ini kan baru pekan ke-20 ya kalau tidak salah, atau pekan ke-19 begitu. Tapi intinya dia udah berturut-turut kalah nih untuk Tottenham. Dia udah menang 2-0 di babak pertama, itu pun di Etihad Stadium ya, kandangnya Manchester City. Tapi luar biasa, ngamuk-ngamuk nih Pep Guardiola. Jadi katanya pemainnya rasa berkompetisinya sudah menurun lah atau apalah, dia ngamuk-ngamuk. Dan berhasil dijawab oleh para pemainnya bahwa mereka masih punya keinginan mungkin ya untuk juara. Nah, dicetak tuh 4 gol di babak kedua, sehingga ya akhirnya kalah lagi untuk Tottenham ini. Jadi ya sangat seru ya untuk Liga Inggris ini. Di posisi 6 besar saling mengalahkan, tapi sementara yang sering kalah ini dari 6 itu kayaknya Tottenham dah. Arsenal kalah, kemudian sama Manchester City kalah. Ya kita lihat aja lah nanti untuk pertandingan selanjutnya di Liga Inggris. Mungkin selain bahas skor, gue coba akan sedikit yang udah marak atau sudah banyak nih informasinya, transfer pemain ya. Nah, ini kan sebelumnya gue sama Bang Hendra ini pernah bahas juga transfer pemain. Nah, ini gue gabung aja nih untuk yang sudah deal ya. Nah, ini akhirnya luar biasa. Barcelona melepas
Memphis Depay ke Atletico Madrid. Ya mungkin saking tidak adanya jam untuk bermain ya penuh sekali di Barcelona ini, sehingga talentanya sehebat yang dimiliki oleh Depay ini ya dibuang, ya ibarat kata dibuang lah ke Atletico Madrid. Dan ya betul, selama pemainnya mau nggak jadi masalah, yang penting kan jam bermain. Tapi luar biasa, ini dijual nggak mahal-mahal amat juga itu untuk Memphis Depay ini. Ya cukup menggantikan dari sisi Joe Felix yang pergi ya. Ya ada penyegaran lah, ada pemain baru Memphis Depay yang akhirnya memang dijual ke Barcelona. Luar biasa, ini selamat untuk Atletico. Dan kemudian untuk transfer lainnya sih Victor Osimhen ya. Nah ini mungkin sebatas rumor atau apa, nanti bisa kita kawal lagi untuk informasi transfernya. Victor Osimhen ini betul nih Manchester United berminat, tapi luar biasa mahal harganya. Mintanya 130 juta pound sterling. Wah, hitung aja sendiri nih ke dalam rupiah, nanti silahkan ya. Bisa jadi mau karena memang mungkin butuh juga ya, tapi tergantung nih, karena ada kabarnya Manchester United akan dijual nih. Jadi kan mungkin akan melihat dulu pemiliknya kira-kira bagaimana. Tapi secara kebutuhan rasanya sih MU butuh. Ya itu tadi, bermain lawan Crystal Palace aja ya tidak mampu mencetak gol banyak gitu. Padahal peluangnya sebenarnya banyak, tapi penyelesaian akhirnya itu yang kurang. Memang seorang goal getternya ya belum ada. Mungkin Marcus Rashford sedang dalam posisi of the day ya, di hari itu lagi nggak baik untuk penampilannya, maka mungkin harus disiapkan opsi-opsi yang lain agar bisa mencetak gol lebih banyak. Artinya ketika lo kebobolan satu bisa mencetak lebih dari satu kebobolan itu, misalkan 2, 3, ya kan lo bisa menang gitu kan. Intinya sih bisa cetak gol lebih banyak. Itu sih sementara untuk Manchester United ya. Pemain-pemain lain rasanya belum nih, baru Whitehorse aja yang resmi. Dan mungkin agak sedikit kehilangan bagi Manchester United yang nanti selanjutnya akan bertanding melawan Arsenal, yaitu kehilangan Casemiro karena dia terkena kartu kuning waktu pertandingan lawan Crystal Palace. Itu mungkin nanti dari teman-teman boleh ya, silahkan komen-komen terkait video yang kita buat nih. Biasa kalau sendirian agak kurang gimana gitu, tektokannya nggak ada tuh, gue ke kanan ke kiri nggak ada siapa-siapa gitu kan. Jadi terima kasih intinya buat teman-teman yang masih tentunya support untuk nonton video di LS3 TV, yang suka dengan sepak bola, mari kita bahas di sini. Dan yang belum klik tombol like, subscribe silahkan. Dan mungkin yang merasa informasi ini bermanfaat juga boleh sebarkan ke teman-teman lain. Yang terpenting sih mudah-mudahan kalian semua, kita semua sehat selalu, dan yang terpenting, amat penting, tetap bersyukur.